itu tidak saja disusun oleh pengurus pusat, tapi disusun oleh salah satunya adalah pengurus provinsi DKI Jakarta beserta para ketua kota, kabupaten se-DKI Jakarta. Jadi masukannya itu mulai dari bawah ke atas, ya kan? Karena kenapa ini seperti itu? Karena kegiatan secara teknis tidak dilaksanakan oleh pengurus pusat. Pengurus pusat itu hanya membuat suatu kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh para pengurus provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak hanya di DKI Jakarta, tapi secara nasional. Undang-undang ini mungkin ada yang sudah lebih dari saya. Kalau saya kan baru 15 tahun di PMI. Tapi mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang saya rasa ada dari Ketua PMI dari Jakarta Pusat. Saya rasa sudah cukup lama. Jadi asam garamnya PMI itu saya lihat karena saya kenal waktu pembukaan unit donor darah di Jakarta Pusat, ya. Nah, sebenarnya undang-undang ini tarik-menariknya adalah dalam bentuk lambang sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan Ketua Umum yang sampai saat ini adalah masih Pak JK, itu kita bisa dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Ini kita menunggu mungkin hampir 30 tahun untuk undang-undang ini saja. Oleh karena itu, undang-undang ini jangan sampai tidak bisa dilaksanakan. Dan undang-undang ini sebenarnya sudah ada turunannya. Turunannya itu adalah kalau tidak salah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. PP 7 kalau tidak salah, ya. Nanti saya cari kalau tidak salah ada. PP 7 tahun 2019 tentang kepala merahan, seperti itu. Jadi kalau kita bicara aturan, memang kadang-kadang aturan itu sudah dibentuk dari atas, menengah, tapi kadang-kadang di bawahnya untuk implementasinya susah. Oleh karena itu, apakah urgensinya perlu ada buat perda? Nah, sebenarnya setiap provinsi itu punya kelokalan masing-masing dalam hal peraturan-peraturan daerah yang ada. Nah, khusus PMI DKI Jakarta, terus terang karena saya tidak mengikuti secara organisasi, apakah urgensi itu peraturan daerah itu dimungkinkan atau diperlukan, atau hanya cukup sampai PP nomor 7 tahun 2019. Dalam pembentukan mungkin nanti Bu Reva yang akan menerangkan bagaimana sih panjangnya membuat perda seperti itu. Tapi mudah-mudahan karena ini adalah suatu organisasi kemanusiaan yang juga untuk masyarakat DKI, ya kan, ini bisa terbentuk jadi merupakan suatu urgensi, ya kan, atau suatu keperluan yang mendesak untuk organisasi PMI DKI Jakarta. Saya tidak akan membacakan satu persatu mengenai aturan-aturan. Saya rasa Bapak dan Ibu di sini selaku para ketua maupun hadirin yang hadir sudah sangat paham dan sudah sangat memahami apa itu undang-undang Kepala Merahan nomor 1 tahun 2018 serta turunannya PP nomor 7 tahun 2019 tentang Kepala Merahannya. Sehingga pada pertemuan hari ini apa yang menjadi tujuannya yaitu kalau kita musyawarah kerja ada evaluasi, ada monitoring, ya kan, ada pelaporan, kemudian ada saya bingung juga ya kalau di sini musyawarah kerja tahun 2023 ya. Sebenarnya ini harusnya 2024 untuk menetapkan rencana kerja di tahun 2024. Tapi memang ini agak mundur, tidak apa-apa. Kami di pusat juga kemarin dalam 1 tahun ada musyawarah kerja juga, ya, walaupun secara online pada saat itu. Apapun bentuknya, kita semua menjalankan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah dibuat kita bersama. Mungkin arahan saya saja hanya sampai di situ karena kita akan mendengarkan lebih banyak visi
visi misi PMI mungkin atau urgensi sesuai dengan diskusi hari ini mengenai penerbitan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang kepala merahan. Bagaimana kaitannya untuk menjadi suatu perda, bukan menjadi suatu pergub ya, tapi menjadi suatu perda. Ya, kenapa? Karena perda di atas dari pergub, sehingga itu bisa mengatur kepada seluruh 6 wilayah yang ada di DKI Jakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Linda ini 15 tahun di PMI ya. Baru loh, katanya baru. Padahal 15 tahun ini sudah luar biasa sekali dokter. Dan saya akan menggarisbawahi pertanyaan Dokter Linda yang sebenarnya akan dijawab oleh narasumber kita berikutnya, yaitu ini kan mengenai daerah masing-masing nih. Kalau bahasa Dr. Sibro, regionalisasi masing-masing daerah. Nah, tergantung daerahnya perlu atau tidak, seberapa mendesaknya kebutuhan daerah atau PMI daerah mengenai diciptakannya perda ini. Nah, Dr. Sibro dalam hal ini sebagai PLT Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta bisa menjelaskan fenomena PMI Provinsi DKI Jakarta saat ini dan semendesak apa, kenapa diperlukan Provinsi DKI Jakarta yang nantinya kalau memang ada perdanya menjadi perda pertama kali tingkat provinsi di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Amira, Dr. Linda, Bu Fani, Mas Budiono dan seluruh peserta, para ketua yang saya hormati sebagainya. Kalau dianggap perlu, memang buat kami sangat perlu. Karena yang namanya payung itu kan ada pada saat diperlukan. Nah, payung inilah perda kita. Walaupun pada saat selamanya tidak hujan, tapi payung itu harus ada. Satu. Yang kedua, saya beberapa pengalaman saya pada saat saya mengikuti kegiatan-kegiatan pada saat dengan proses APBD itu kita kepada sektor SKPD Dinas Kesehatan, di mana Dinas Kesehatan itu terbatas. Tetapi dengan adanya perda itu bisa lintas SKPD. Misalnya saja, mungkin nanti bisa ditambahkan dari bagian hukum, Dinas Sosial, Dinas yang terkait, itu banyak sekali. Apalagi kita berjuang di masalah kemanusiaan, itu penting. Yang ketiga, saya mencatat dari Dr. Linda, memang setiap wilayah, provinsi maupun segala macam itu punya karakteristik beda-beda, sehingga itu menjadi kekuatan kita untuk melakukan adanya perda kepala merahan. Nah, yang keempat, memang sudah saatnya ya kita memang kalau bilang tadi PMI Provinsi DKI Jakarta belum maksimal. Ada contoh misalnya kayak Sumedang, Kalimantan Timur sudah mau. Beliau saja yang berada di pinggir luar kota Jakarta sudah memikirkan itu, sementara kita ada di wilayah pusat bahasanya. Kenapa kita tidak ada? Sementara saya masih melihat, karena di perda itu kan mencakup aspek edukasi, aspek SDM, aspek keuangan dan segala macam. Jadi memang sangat bebas. Artinya bebas itu bisa kita, payung itu bisa kita bahasa dan petik manfaatkan untuk bargaining position kepada pemerintah juga. Nah, sementara kita kan ada di pasukan terdepan. Kalau perdanya aja itu nggak ada, walaupun tadi PP saya pikir menguatkan. Nah, saya cenderung daripada pergub lebih bagus kepada perda. Karena perda itu siapapun nanti kepada decisionnya, legislatifnya, kalau sudah ada aman, nyaman. Nah, memang sama-sama kita tahu bahwa pembentukan perda itu tidak segampang itu. Terus ada sama eksekutif dan segala macam. Tapi insya Allah kita siap dari DKI, kita siap merancang itu. Mudah-mudahan menjadi contoh, dan ini mohon penguatan dari DKI. Kalau bisa mungkin kalau tidak cepat ya lebih bagus kita sudah mulai dari sekarang. Waktunya ya mau di periode ini anggota legislatif atau mungkin periode yang akan datang. Tapi ini salah satu bukti nyata bahwa kita peduli bukan hanya kepada perdanya, bukti kekuatan kita kepada masyarakat. Itu mungkin Mbak Mira. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Sibro, luar biasa sekali. Ternyata memang sangat diperlukan. Ya, seperti yang kita lihat tadi, saya katakan kembali sebagai orang awam masyarakat yang cuma tahu PMI itu donor darah, ternyata banyak SKPD yang bekerja sama di dalamnya. Dan kalau menurut dari segi kacamata Kak Fani sendiri,
itu Provinsi DKI Jakarta itu punya perda dalam hal ini kalau dilihat dari sudut pandang Kak Fani dari Biro Hukum. Silakan Kak, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Bapak Simpel Malis, PLT Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta, Ibu Linda, Ketua Pengurus Pusat Bidang Pengembangan Unit Donor Darah, serta Bapak Budi, Ketua Subkelompok Pengendalian Masalah Kesehatan Biro Kesos DKI Jakarta. Izin Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan disposisi dari Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, saya hadir di sini selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Pada kesempatan ini mungkin yang akan saya sampaikan adalah bagaimana pelaksanaan atau bagaimana sih pembentukan produk hukum daerah di DKI Jakarta, khususnya peraturan daerah yang perda, karena yang kita sasar sesuai dengan pembahasan hari ini sebenarnya adalah perda, bukan pergub. Memang kalau melihat kepada undang-undang berikut juga dengan PP, amanatnya adalah pemerintahan daerah, berarti adalah gubernur beserta dengan DPRD. Begitu. Jadi produknya adalah produk perda. Berikut juga karena amanat yang diatur di dalam undang-undang dan PP itu sebenarnya dua, terkait dengan pendanaan dan juga terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Jadi memang sebaiknya ini materi-materi yang memang harusnya ada di dalam perda. Kita next slide. Ini sedikit saja terkait dengan materi muatan ya. Materi muatannya itu lebih kepada ODA, tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, materi muatan lokal dan menampung kondisi khusus DKI Jakarta. Gitu. Nah, mungkin ini akan masuk pada penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Walaupun memang ini bukanlah delegasi, melainkan kewenangan atau atribusi. Jadi di sini ada kewenangan yang dimiliki, yang diberikan undang-undang kepada pemerintah daerah untuk mendukung, karena kalimatnya adalah dapat mendukung pendanaan. Kemudian next slide. Ini sedikit tentang peraturan-peraturan apa saja sih yang akan kita gunakan untuk menyusun perda ini. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang 12 itu ada pasal 18 ayat 6. Berikut juga Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 23 2014 beserta dengan perubahannya terkait dengan pemerintahan daerah, dan juga Permendagri di nomor 80 tahun 2015 beserta perubahannya. Next slide. Ya, sebenarnya tahapan ini simpel ya, ada 5 saja sebenarnya. Namun waktu yang diperlukan itu, nah ini yang cukup panjang, begitu. Sebenarnya amanat dari undang-undang dan Permendagri itu tahapan itu hanya ada 5: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan juga pengundangan. Next slide. Nah ini yang agak panjang. Dari 5 tahapan itu ternyata jalannya panjang gitu. Mungkin dimulai dengan tahapan perencanaan dulu. Ada penyusunan, sifatnya ini properda, perda kumulatif terbuka, dan juga non-properda. Mungkin kalau dari Biro Hukum kami menyarankan agar ini masuknya pada properda saja. Sebenarnya dimungkinkan untuk non-properda, cuman secara undang-undang dibatasi apa-apa saja yang boleh masuk ke dalam non-properda. Kemudian juga ini tahapannya ya, penyampaian proper, penetapan proper, penyusunan raperda yang dilengkapi dengan naskah akademik. Karena ini merupakan perda pertama ya, bukan perda perubahan ataupun mungkin bukan perda pencabutan ganti baru. Jadi memang naskah akademik ini menjadi suatu hal yang harus dilengkapi di dalam rancangannya. Jadi sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 12, justru rancangan itu lampiran dari naskah akademik. Jadi setiap materi muatan yang diatur di dalam batang tubuh, pasal-pasal dalam rancangan itu harus keluar dulu di dalam naskah akademiknya.
Nah mungkin ini yang akan menyita waktu yang cukup panjang, karena ini kita harus ada konsultasi publik, kita harus public hearing gitu. Nah disinilah diperlukan kerjasama awal ya, kerjasama awal, duduk bersama untuk memboboti naskah akademik. Karena pastinya ini akan ada materi-materi di luar dari yang diamanatkan di dalam undang-undang, seperti misalnya kerjasama. Undang-undang tidak mengamanatkan sebenarnya materi kerjasama dengan pemerintah daerah, tapi lebih kepada pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang kalau nggak salah di undang-undang. Nah ini bisa kita adopsi juga di dalam peraturan daerah, materi-materi yang mendukung kinerja dari kepala merahan, begitu. Kemudian juga selanjutnya ada penyelesaian naskah akademik oleh Biro Hukum. Izin terkait dengan NA, nanti di sini selain PMI dan Dinas Kesehatan, tentunya pastinya Dinas Kesehatan dikoordinasikan oleh Biro Kesos, ya Pak Ibu dia. Nah mungkin nanti juga bisa pastinya ya mengikutsertakan Biro Kesos, Biro Hukum juga. Kemudian pembentukan tim penyusunan, penyampaian raperda oleh ketua tim melalui sekda. Kemudian sekda menugaskan Biro Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian. Pengharmonisasian tidak saja dilakukan di Biro Hukum, tapi sesuai dengan Permendagri dan juga Undang-Undang 12 beserta perubahannya dikoordinasikan atau diharmonisasikan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nanti namanya adalah fasilitasi harmonisasi. Tapi ini sifatnya paralel, jadi kita bisa melakukan percepatan. Kemudian juga penyampaian hasil harmon di Waraf, penyampaiannya disampaikan kepada gubernur, ini surat, dan ada pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2. Tahapan lanjutan. Oke. Ini nanti sudah di akhir ya pengesahan. Baru nanti setelah pengesahan ada permohonan fasilitasi, ada fasilitasi ke Kemendagri. Ini fasilitasi terakhir untuk verifikasi ya, sampai nanti akhirnya akan ada pengesahan dan juga nomor registrasi. Next. Ini X16 sesuai dengan keputusan DPRD nomor 196/2023 tentang program pembentukan Perda Provinsi DKI Jakarta. Saat ini ada 29 rancangan perda yang sudah ditetapkan untuk direncanakan akan dibahas pada tahun 2024, di mana 3 rancangannya merupakan perda wajib seperti APBD, perubahan APBD, kemudian juga 23-nya adalah rancangan perda yang belum terselesaikan di tahun 2023, harus kembali masuk. Jadi nanti jikalau memang perda kepala merahan masuk di dalam propam perda di tahun X, namun kemudian tidak selesai atau tidak ditetapkan, tidak berhasil ditetapkan di tahun X, maka harus diusulkan kembali untuk ditetapkan menjadi propam perda di tahun X plus 1. Begitu. Kemudian ada 3 rancangan perda usulan baru. Next. Ini mungkin sedikit materi-materi saja terkait dengan bagaimana sih proses perencanaan itu sendiri. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan undang-undang ya, Undang-Undang 1 2018 dan juga dengan PP 7 2019, maka memang ada amanat bagi pemerintah daerah untuk dapat membantu di dalam pendanaan dan juga pembinaan serta pengawasan. Nah mungkin bagaimana target ya, target dari PMI di dalam mendorong pembentukan perda di DKI Jakarta terkait dengan kepala merahan, gitu. Karena
saya sempat mencari juga daerah-daerah mana saja yang memang sudah menetapkan pengaturan mengenai kepalang merahan ini. Yang saya tangkap itu satu sedang disusun di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Bagaimana? Oh, sudah terbit ya Pak? Siap. Sumedang atau Provinsi Jawa Barat? Oh, sudah. Oke. Iya. Oke, Perda Kabupaten dan juga Perda Provinsinya ya. Sudah terbit Pak. Kalau dari kacamata Bapak, Jawa Barat. Sumedang sudah. Bukannya masih rancangan perda ya? Boleh Pak. Jadi yang sudah terbit ada dua, Perda Barito Kuala dan Perda Kabupaten Sumedang. Yang dalam proses itu kalau tidak salah Kabupaten Bandung. Sudah proses, baik. Kabupaten Bandung, baik. Tadi sempat disampaikan oleh Kak Fani juga untuk Kalimantan Selatan, Barito sepertinya justru perda itu dibuat sebelum UU dibuat Pak, 2016. Ya, jadi harus dilihat tuh apakah cocok atau tidak dengan undang-undang yang ada. Silakan Kak Fani, boleh dilanjutkan. Siap, terima kasih atas informasinya Pak. Karena saya kemarin mencoba juga menghubungi Kanwil ya Pak. Karena kita sesama perancang, saya mencoba menghubungi Kanwil di Kanwil Provinsi Jawa Barat. Namun memang karena satu dan lain hal belum bisa diberikan. Namun dari panitia juga memberikan dua perda, di mana Perda 2 tahun 2023 itu di Sumedang dan juga Perda 4 tahun 2016 di Barito Kuala ya, Kalimantan Selatan. Ya, mungkin ini bisa dijadikan salah satu acuan di dalam penyusunan perda kita nantinya. Karena namun yang menjadi catatan adalah memang Perda 4 tahun 2016 ini lahir sebelum dari Undang-Undang 1 2018. Sebaiknya memang ini tidak perlu menjadi acuan karena seyogyanya ini harus dievaluasi berdasarkan Undang-Undang dan PP yang baru. Namun di dalam Perda 2 tahun 2023 ini sudah cukup lumayan komprehensif karena di dalamnya juga ada hal-hal lain yang memang diperlukan gitu untuk kelancaran penyelenggaraan kepalang merahan. Nah, mungkin urgensinya adalah mau di tahun berapa nih kira-kira, gitu ya kan? Bagaimana nih tahunnya? Segera katanya kapan ini? Iya, karena kalau mau segera berarti kemungkinan yang pertama adalah audiensi dulu. Iya, diawali dengan audiensi. Gubernur. Nantinya gubernur concern ke situ dan mengeluarkan SK untuk membuat tim penyusunnya dulu ya. Iya, mungkin yang pertama adalah disposisi dulu nih. Disposisi. Ke perangkat daerah mana? Iya. Karena ini harus ada anggaran yang melekat untuk melakukan perancangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini kan ada naskah akademik ya. Iya. Baik itu nanti naskah akademik kan disusun bersama dengan biasanya tenaga ahli. Nah ini yang harus dianggarkan. Ini juga harus masuk ke APBD, begitu. Jadi agak sedikit panjang. Baik, berarti Kak Fani urgensinya adalah audiensi nih Dr. Simro dalam waktu dekat ini mungkin bisa dibuat setelah musyawarah ini pengajuan untuk audiensi untuk kaitan yang mengenai hal ini ya. Jadi saya menyampaikan adalah langkah-langkah yang bisa segera dilakukan gitu untuk menuju ke sini. Tapi Kak Fani kalau boleh sedikit bertanya, kaitannya mengenai perda, saya lihat langkah-langkahnya dari angkanya ada 22 langkah gitu ya. Yang Kak Fani ketahui untuk membuat perda dari langkah awal sampai sekarang biasanya secara waktu tuh paling cepat berapa lama sih? Sampai dengan penetapan. Iya, paling cepat nih waktu kan ada macam-macam ya waktunya. Tapi yang Kak Fani lihat sebagai ahli muda nih, apakah bertahun-tahun atau sudah ada yang mungkin? Karena kan kepengurusan yang kali ini sampai 2025 ya. Apakah mungkin pengurus tahun ini menjadi pencetus untuk diciptakannya perda gitu? Gimana Kak Fani? Ya sebenarnya tidak ada waktu yang pasti karena tergantung dengan kesiapan materi mungkin. Kedua adalah waktu
waktu yang dimiliki oleh bukan saja eksekutif, tapi juga legislatif. Karena pastinya kita punya skala prioritas DPRD ya. Biasanya DPRD menetapkan skala prioritas perda-perda mana saja yang akan didahulukan pembahasannya di tahun yang berkenaan. Biasanya itu memang seperti RDTR gitu ya, yang memang amanatnya langsung. Jikalau tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakefektifan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oh, berarti memang tidak bisa diukur. Namun memang ya Bapak Ibu, fenomena apapun yang terjadi, saya bisa tangkap dari Kak Fani kalau keberhasilan itu menentukan adalah kesiapan, peluang, sama momentum. Apakah kebutuhannya ataupun urgensinya itu sesuai, karena lagi-lagi bukan hanya keinginan kita semata saja dari pihak PMI, tapi pemerintah juga melihat sudut pandang kebutuhan utama yang didahulukan untuk kemajuan masyarakat, kurang lebih seperti itu ya dalam hal ini. Dan birokrasi ya, nah birokrasi juga diperlukan adanya jalur-jalur khusus yang bisa kita lalui bersama. Ada lagi Kak Fani, silakan boleh dilanjutkan. Terkait dengan pendanaan ya, mungkin tadi sebelum memulai acara ini sedikit membahas dengan Bapak. Memang pada seperti yang kita ketahui bersama ya, memang DKI sebenarnya sudah melakukan supporting ya di dalam penyelenggaraan kepala pemerintahan, di mana memang setiap tahunnya DKI berdasarkan keputusan gubernur itu telah memberikan hibah dalam bentuk uang gitu. Cuman mungkin dalam pelaksanaannya mungkin ada sedikit 1-2 kendala. Nah maka dari undang-undang inilah memang sebaiknya dilakukan pembentukan perda supaya memang karena hibah itu kan tidak bisa terus-menerus begitu. Mungkin nanti ini jadi salah satu poin positif juga begitu untuk mendukung penyelenggaraan dari kepala pemerintahan ya, walaupun memang sudah pemerintah DKI Jakarta itu sudah turut serta sudah mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang 1 2018 terkait dengan dapat membantu pendanaan gitu, karena kalimat di dalam Undang-Undang 1 2018 dan juga PP nomor 7 2019 amanatnya adalah dapat membantu pendanaan dari kegiatan kepala pemerintahan gitu. Jadi mungkin ini salah satu juga poin yang dapat mendukung dari perda ini gitu. Karena beberapa daerah juga sudah memastikan, sudah menetapkan produk hukumnya dalam bentuk perda. Mungkin itu dari saya, izin. Baik. Memang nih saya lihat slide-nya ada sekitar 22, tapi Kak Fadi melihat di sini yang lebih penting saja disampaikan ya, karena memang keterbatasan waktu Bapak Ibu. Di sini ada Pak Budi, boleh menambahkan mungkin Pak dalam hal ini memang mewakili dari Kepala Biro, tadi sudah disampaikan sama Kak Fani, memang kalaupun mau dimulai gitu ya ada prosesnya. Namun kacamata orang berbeda-beda, kacamata PMI, kacamata pemerintah itu melihatnya kepentingannya berbeda-beda. Nah mungkin di sini Pak Budi boleh menambahkan apakah memungkinkan dimulainya proses ini gitu dan bagaimana? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan ya. Memang kalau misalnya sebenarnya kan di kita itu ada hierarki undang-undangan gitu ya. Jadi tadi undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada. Nanti semakin ke bawah, semakin mengerucut itu biasanya permasalahan yang diatur juga semakin teknis gitu. Jadi yang belum ada di undang-undang, belum ada di PP, maka kita atur di dalam perda. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fani bahwa masalah pendanaan, pembinaan, ya pengawasan gitu ya. Nah kalau 3 masalah itu memang sudah diamanatkan, sudah didelegasikan dari peraturan di atasnya gitu. Jadi itu kalau mau kita atur lebih secara teknis lagi bisa dimasukkan dalam perda. Atau kalau misalnya ada muatan lokal lain yang mau diusung oleh PMI gitu. Jadi kan sebenarnya perda ini untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Misalnya contoh aja ya, contoh misalnya Jakarta kekurangan stok darah. Nah itu kan masalah. Nah masalah ini mau diselesaikan pakai perda.
itu misalnya contoh aja. Nanti perdanya itu isinya sebenarnya kumpulan dari solusi dari masalah-masalah gitu yang dihadapi oleh PMI di Jakarta. Nanti misalnya masalah stok kurang darah nanti diatur di Perda bahwa setiap warga DKI Jakarta harus donor darah, mau tidak mau wajib. Nah, misalnya ini contoh ekstrimnya gitu. Atau solusinya contoh misalnya sekolah wajib mensosialisasikan donor darah untuk yang SMA. Itu nanti setiap tahunnya di sekolah diadakan donor darah misalnya gitu. Itu kan solusi dari permasalahan kurang darah gitu Pak. Jadi nanti itu dari masalah sampai solusi itu masuknya di naskah akademis gitu. Nanti yang disusun oleh akademisi, itu namanya juga naskah akademis. Jadi kalau bahasanya akademisi kan ada data, ada solusi gitu-gitu kan bagus gitu. Kalau kita kan ya nggak ngerti lah, bahasanya kurang bagus, kalau kita kan birokrasi gitu. Nanti kalau bahasa pasal per pasalnya itu dengan Bu Fani biro hukum. Makanya itu ada naskah akademisnya seperti itu ya. Terus nanti pasal per pasalnya itu jadi lampiran dari naskah akademis. Jadi dari permasalahan kurang darah sampai ke solusinya adalah setiap tahun di sekolah harus ada donor darah. Terus di lampirannya sampai ada pasal misalnya setiap sekolah mewajibkan setiap tahun ada donor darah. Itu dari bunyi pasalnya gitu. Tapi itu dapat pasal itu, dapat satu kalimat pasal itu dari masalah gitu. Kalau nggak ada masalahnya tiba-tiba ada pasalnya itu nanti nggak lewat, nggak lolos di Kemendagri sama Kumham gitu. Terus tadi kan kita punya solusi setiap warga DKI Jakarta wajib donor darah. Nah itu misalnya nanti disaring lagi sama Kementerian Hukum dan HAM. Gua nggak boleh wajib. Donor darah mah sukarela gitu kan, oh wajib gitu. Nanti misalnya sama Kumham dicoret, nah, itu proses-prosesnya gitu ya. Tapi ya secara umum seperti itu Bu, Bapak sekalian. Segitu aja dulu ya. Baik, iya. Singkat tapi cukup menambahkan ini ya Pak, poin masalah, oh bukan masalah, poin dari apa yang bisa membuat kita lancar ke depannya untuk bisa sesuai apa yang kita inginkan adanya Perda. Tadi juga di awal kita sudah ketahui ini bukan masalah donor darah saja ngomongin soal PMI, banyak poin-poin lain yang dilakukan di dalamnya. Nah mulai bisa dikumpulkan mungkin ya pengurus tingkat provinsi dan wilayah, boleh nanti dikumpulkan apakah masalah-masalah kendala di lapangan yang akan kita ketahui. Dalam beberapa saat lagi saya akan izinkan untuk forum dibuka pertanyaan, pernyataan juga boleh. Jadi pertanyaan dan pernyataan. Apa yang terjadi di lapangan? Apakah ada pertanyaan khusus dari narasumber di sini? Kenal? Saya Arif Rahman, Sekretaris PMI Provinsi DKI Jakarta. Tadi saya nyimak beberapa hal yang disampaikan Bapak Ibu narasumber. Kalau ditanya apa sih urgensinya penyusunan Perda Kepala Merahan DKI Jakarta? Tadi secara tidak langsung Bu Fani sudah menyampaikan bahwa selama ini PMI Provinsi DKI Jakarta salah satu lembaga yang rutin mendapatkan dana hibah Pemprov DKI Jakarta. Selama ini penganggaran hibah PMI Provinsi DKI Jakarta ditempelkan atau dilekatkan di Dinas Kesehatan. Nah, selama ini tiap tahun begitu. Nah, namun juga tadi sudah disampaikan bahwa pemberian dana hibah itu tidak bisa terus-menerus. Ada waktunya dan nilainya pun juga beragam. Nah, ada yang menarik sebetulnya yang menjadi dasar dari kenapa sih kita perlu adanya Perda Kepala Merahan DKI Jakarta. Pertama, menyangkut soal bantuan penganggaran dari aktivitas kegiatan Kepala Merahan. Saya sampaikan di sini bahwa tahun 2024 ini, alhamdulillah PMI Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan dana hibah, alias jauh. Jadi ini juga jadi fenomena menarik di kalangan di PMI kota, juga menarik bahwa kenapa tidak diberikan. Padahal di awal tahun-tahun belakangan PMI Provinsi DKI Jakarta termasuk PMI atau lembaga yang lumayan besar mendapatkan dana hibah. Tahun-tahun lalu yang tahun 2023 terakhir kita dapat 6 miliar, sebelumnya dapat 21 miliar, sebelumnya lagi dapat 16 miliar. Tapi 2024 kita nggak diberikan. Nah, jadi ini menimbulkan kegelisahan. Kalau tadi Pak Budi bilang
masalah-masalah ini solusinya di Perda. Ya ini masalahnya sebetulnya. Jadi kami melihat bahwa banyak tantangan yang akan ke PMI DKI Jakarta dan PMI Kota hadapi adalah bagaimana menjalankan aktivitas kepala merahan yang perlu biaya yang sangat besar di tengah dukungan yang tahun 2024 ini tidak diberikan. Walaupun memang di tahun sama juga PMI akan dibangunkan gedung yang nilainya juga lumayan besar. Jadi mungkin ke depan setelah forum ini juga perlu dibentuk semacam tim bersama PMI Kota, tim untuk penyusunan raperda kepala merahan dan juga mohon petunjuk dan arahan dari PMI Pusat dan juga dari Biro Hukum bagaimana langkah-langkahnya dan juga apa saja yang perlu kita persiapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arif. Ini mungkin diawali dengan kenyataan di fenomena lapangan yang ada. Ternyata kaitannya mengenai dana itu sendiri. Ini pernyataan nih nggak perlu ditanggapi. Apakah kita mau bertanya pertanyaan berikutnya atau jawab dulu nih, Dr. Sibro? Gimana? Boleh Bang Beki dulu. Silakan Bang. Biar nyambung. Iya. Terima kasih MC yang luar biasa, Pak narasumber. Terima kasih. Saya Beki Mardani, Ketua PMI Kota Jakarta Barat. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan Bang Arif tadi, Sekretaris. Sebagai gambaran, ini Mas Budi dan semua narasumber, di Jakarta Barat tahun 2023 terjadi 136 kali kebakaran. 136 kali kebakaran. Bisa dibayangkan gitu Mas Budi, kalau setiap operasi kita menghabiskan 20 juta saja gitu, kita udah habis 3M itu. Sementara bulan dana kita sudah separuhnya, sudah lebih dari separuh. Sementara kita harus menghidupkan juga kemarkasan kita. Kemarkasan kita punya posko 24 jam yang harus standby. Saya kira teman-teman semua di kota ini paham betul, itu kalau ada peristiwa bencana, itu yang namanya Pemprov, ya mohon maaf, itu PMI yang dicari, yang berada di lapangan pertama adalah teman-teman PMI. Betul nggak teman-teman? Betul. Itu mau dibilang wali kota itu tinggal nunggu info dari teman posko kita yang 24 jam, ada peristiwa ini di sini dengan assessment seperti ini, jumlah keluarga yang terdampak, jumlah pengungsi, korban dan lain-lain. Itu dapatnya dari PMI. Nah, saya ingin menyambung Pak Arif tadi, ketika hibah tahun ini nggak ada, posko kita yang 24 jam itu yang selama ini dibiayai oleh hibah, maka harus kami tanggung sendiri. Bisa dibayangkan. Dan nggak mungkin PMI kota ini mundur dalam situasi seperti ini, nggak bisa. Pelayanan kepada masyarakat nomor 1. Apalagi alhamdulillah selama ini citra PMI kan sudah baik gitu loh. Dan saya kira kalau boleh kita cek kepada seluruh wali kota, katakanlah bagaimana peran PMI di dalam hal ini, saya rasa mereka sepakat perlu dan sangat berterima kasih kepada PMI. Nah karena itu konteks tadi yang Mas Budi bilang, kalau ada masalah solusinya apa kan gitu. Ini masalah yang sekarang kami hadapi gitu ya. Itu mungkin nanti Mas Budi bisa cari bisa kasih masukan buat kita. Itu satu. Yang kedua, ini untuk Ibu Vina. Ini kan kalau kita lihat sekarang priorisasinya ini tahun politik, sebentar lagi calon-calon anggota DPRD-nya berganti ya sampai Oktober. Sekarang ini fokus mereka kan sedang mencalonkan lagi ya. Artinya tidak akan fokus dalam bayangan saya untuk membahas perda ini. Tetapi saya kira sebagai inisiasi teman-teman di PMI memang merasa tetap perlu memasukkan ini, walaupun
kesiapannya itu justru sekarang masa persiapan untuk kita katakanlah masukkan di dalam prolek apa namanya? Bapemperda ya, bukan prolegnas. Nah, kalau Bang Rizal masalahnya mainnya prolegnas, kalau ini Bapemperda ya. Bapemperda di tahun 2025 gitu ya. Tetapi kan saya kira untuk sampai ke sana tentu saja kita harus menyiapkan tadi naskah akademiknya, kemudian masukan-masukan dari berbagai pihak, dan saya kira tidak berarti kita ini di PMI khususnya provinsi tetap harus menyiapkan ini sedini mungkin ya. Apalagi dengan tadi dengan Ibu Vina bisa memberikan beberapa langkah-langkahnya sudah jelas, sudah ada, tinggal kita menyiapkannya. Nanti ada tim yang akan, saya kira provinsi sudah menyiapkan itu. Yang dua aja deh, banyak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan sambutan Pak, maklum tokoh Betawi, tokoh kemanusiaan. Banyak banget pertanyaannya. Iya, gimana? Tambah lagi satu lagi? Gimana? 3 dulu? Iya, satu lagi silakan. Ini dua pertanyaan pertama kaitannya masih mengenai masalah hibah sebenarnya ya. Satu lagi mungkin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua. Mungkin ini pernyataan ya. Namanya siapa Pak? Oh iya, nama saya Ahmad Sukardi. Ya. Saya biasa dipanggil Sudi. Saya Komandan KSR Jakarta Selatan, mewakili Forum Relawan. Baik. Ya. Saya sebenarnya kurang begitu paham akan hal yang akan saya sebutkan, tetapi mungkin bisa menjadi acuan. Apakah bisa daripada kita mendorong pembentukan undang-undang yang tadi prosesnya agak lama, yang agak sulit seperti itu, daripada kita menggunakan metode seperti itu, kenapa kita tidak mendorong untuk PJ Gubernur melakukan diskresi terhadap perda, kita mendorong perda ini. Kenapa? Karena kan ada kekosongan nih di dalam perundang-undangan di daerah kita ini. Kenapa kita tidak mendorong diskresi saja seperti itu? Karena itu kan salah satu bentuk wewenang dari gubernur seperti itu. Kemudian kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita mendorong seperti ini, mungkin ada yang terlupa. Itu mungkin teorinya saja yang ada di depan, tetapi dalam praktiknya pasti harus ada kerjasama antar fraksi untuk menggolkan atau meloloskan suatu peraturan daerah. Itu yang biasanya ada. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan ibu saya adalah tenaga ahli di DPR RI. Jadi saya tahu betul bagaimana produk perundang-undangan ini dibuat seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Radi panggilannya ya? Mas Rudi, baik. Terima kasih. Mohon Forum Relawan. Mungkin ini urut pendapat aja gitu mungkin ya. Izin yang pertama dari Bapak Arif ya, karena terkait dana hibah apa bisa diselesaikan pakai perda. Nah sebenarnya kan hibah itu sendiri itu ada pergub atau PP lain gitu yang mengatur gitu ya. Sebenarnya sih ya memang bisa saja dapat gitu kan. Nah ini kan tinggal masalahnya teknis setiap tahunnya gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya nih ya, ini pendapat aja nih. Ada pasal atau tidak ada pasal di Perda PMI itu sebenarnya tidak mempengaruhi proses hibah. Kenapa? Karena kalau di bahasa hukumnya, tapi nanti lagi ya. Jadi ada istilahnya lex spesialis gitu. Jadi kalau terkait keuangan daerah, terkait hibah itu memang ada perda khususnya Pak, ada peraturan khususnya gitu. Nah walaupun kita nanti masukkan pasal di Perda PMI ini itu tidak bisa mengalahkan yang perda atau peraturan khusus yang mengatur tentang hibah gitu. Sebenarnya kan ini kalau kita mengacu ke perda khusus yang keuangan atau hibah itu kan sebenarnya PMI juga pasti mempunyai kesempatan yang sama gitu dengan lembaga lain kan. Tinggal ini masalah saya kurang tahu nih teknisnya tahun ini kenapa tidak dapat itu gitu loh. Sebenarnya itu dari sejak hukuman segala macamnya itu
ya sebenarnya nggak ada yang menghambat juga atau nggak ada yang itu juga, tapi kan tentunya dalam penetapan itu pasti ada pertimbangan segala macamnya gitu. Kebetulan kan di bidang saya gitu ya Pak ya, jadi saya tidak bisa secara khusus kelas itu membahasnya. Tapi kalau misalnya tadi kan pertanyaannya, kalau misalnya kita bikin pasal khusus di PMI tentang hibah, ya maksudnya kan berguna apa enggak gitu kan? Kalau menurut saya sih karena sudah diatur gitu ya, ya pakai yang udah diatur aja gitu, maksudnya gitu loh. Karena itu istilah hukumnya kalau nggak salah itu lex specialis gitu. Jadi ada peraturan yang memang ya terkait keuangan ya perda keuangan gitu. Kita kan organisasi, kita juga SKPD itu kan kalau mengajukan anggaran ya pakai peraturan tentang keuangan gitu. Kita nggak bikin seolah-olah nih Biro Kesos mau bikin pergub sendiri khusus keuangan Biro Kesos ya nggak bisa. Bener kan? Ya gitu, kira-kira gitu, itu namanya lex spesialis gitu. Terus yang untuk Pak Wardani kebakaran ya Pak ya, tidak ada posko gitu. Jadi Pak Wardani takut misalnya harus ditanggung oleh PMI. Nah misalnya ini kita angkat jadi permasalahan gitu ya. Ini kok kalau ada bencana posko PMI nggak ada SKPD yang lain sih. Nah misalnya gitu. Nah misalnya nih di perda PMI-nya nanti misalnya tuliskan nih sebagai pembinaan kebencanaan dan lain-lain bisa dibuat posko. Nah di situ dihadiri, misalnya ditulis bisa di dinas sosial memberikan apa, dinas kesehatan memberikan apa di situ misalnya gitu. Nah, itu kan bisa tuh Pak tuh. Jadi nanti kalau ada di situ diatur kalau misalnya ada kebencanaan wajib mendirikan posko, isinya di dinas sosial misalnya gitu. Nah itu contoh pengaturan pasalnya. Gitu. Mungkin seperti itu ya masukan dari saya sih. Terus kalau misalnya Pak Mas Supardi apa bisa buat diskresi itu kan kayak apa ya, yang khusus gitu Pak atau apa gitu. Nah diskresinya itu tentang apa gitu kan belum jelas. Makanya tadi yang masukan awal saya ya masalah yang mau didiskresikan itu apa gitu atau gimana gitu kan itu belum jelas. Kalau misalnya buat diskresi ya boleh, tapi diskresi itu juga kayaknya sih nggak bisa bertentangan dengan aturan di atasnya gitu. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Jadi untuk melakukan diskresi juga diperlukan adanya pertimbangan tersendiri juga gitu ya. Menarik sekali. Baik, Bu Fani mungkin boleh dalam hal ini menambahkan dari segi kacamata Biro Hukum gitu, meningkapi hal ini kaitannya mengenai kendala hibah ini dan juga adanya apakah mungkin bisa bagaimana kalau memang diminta untuk diskresi, apakah audiensi dulu untuk dijelaskan kepada bagaimana, silakan Kak Fani. Izin Bapak Ibu sekalian meluruskan ya bahwa memang Undang-Undang 1 2018 dan juga PP itu kalimatnya adalah selain pendanaan sebagaimana disebut ayat 1 pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini mohon maaf hanya gubernur. Pemerintah daerah kalau kita lihat dalam ketentuan umumnya pemerintah daerah itu adalah gubernur selaku itu eksekutif maksudnya dapat memberikan dukungan dana dari APBD. Inilah makanya sampai saat ini jikalau ada permohonan hibah pasti akan diberikan. Nah terkait dengan tidak dapat terus menerus dan juga fenomena atau fakta yang pada saat ini adalah 2024 tidak diberikan, apakah memang karena tidak terus menerusnya atau memang karena ada permasalahan di dalam permohonannya atau dalam di tahapan awalnya. Nah itu kan kita juga harus pastikan dulu ya. Dalam teknis di lapangannya kah yang bermasalah atau peraturan perundang-undangannya gitu, harus dipastikan dulu nih, jangan karena ada norma tidak dapat diberikan terus-menerus kita langsung merujuk pada kalimat itu, oh kita tidak diberikan karena itu gitu, padahal sebenarnya itu sudah ada dari sejak kapan tahu gitu kan, tapi tetap diberikan. Nah berarti kan yang harus dipastikan adalah oh jangan-jangan mekanismenya nih ternyata yang memang belum sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya begitu. Ini yang harus diluruskan dulu. Kemudian juga terkait dengan diskresi, jikalau memang kita mau membuat perda, maka ini bukan lagi keputusan murni dari hak gubernur semata, karena adalah pemerintahan daerah, ada DPRD atau legislatif di dalamnya begitu. Jikalau gubernur menggunakan hak diskresinya, maka yang dapat dibentuk adalah pergub maupun keputusan gubernur
begitu. Dan kemudian tadi mungkin di slide saya belum saya sampaikan juga beberapa hal yang dapat penyusunan rancangan perda dalam program perda didasarkan atas 4 hal: perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah, sehingga tidak ada diskresi gubernur di dalamnya, begitu. Dan juga jikalau memang mau mendorong audiensi kepada gubernur, yang memang sebaiknya harus komprehensif, begitu. Ya minimal, mohon maaf, mungkin naskah akademik untuk sementara udah ada dulu gitu kan ya, supaya gubernur juga bisa melihat gitu dan bisa juga langsung, mungkin bisa langsung juga disposisi. Oke, ada policy brief juga ya, rangkuman. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Pak Budi ini selaku biro koordinasi yang biasa menyusun ya Pak ya. Ini Pak verifikasi ya Pak, verifikasi penyusunan. Mungkin itu dari biro hukum. Iya, terima kasih Kak Fani. Baik, mungkin terima kasih Kak Fani sedikit menjelaskan di sini mengenai memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya kalau dari segi kacamata hukum. Pak Budi tadi mau menambahkan apa seperti yang dikatakan Kak Fani, silakan sebelum kita menuju ke PMI Pusat untuk bisa memberikan masukan. Ya mungkin sedikit tadi kan disinggung naskah akademik gitu, jadi mungkin ada istilahnya policy brief gitu ya. Policy brief itu kayak rangkuman gitu, jadi intinya kita mau menjelaskan ke Pak Gubernur gitu, misalnya kan Pak ini butuh membuat perda gitu kan, agar Bapak setuju gitu, misalnya isinya rangkumannya seperti ini Pak, tentang ini ada aturan hukumnya di atasnya ini gitu. Jadi nanti mungkin itu sebagai bahan untuk nanti PMI beraudiensi ke Gubernur gitu kan, sudah ada polisi segala macam. Nanti mungkin Pak Gubernur kalau berkenan didisposisikan ke Dinas Kesehatan, karena pemerintah teknisnya kan Dinas Kesehatan gitu. Kemudian baru nanti melalui proses yang keempat itu yang dari Bu Fani tersebut gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Budi. Di sini Dokter Linda dari tadi mungkin iya ya kanan kiri gitu kita ada yang didiskusikan. Boleh Dokter, mewakili dari PMI Pusat boleh bisa memberikan masukan, mungkin dalam hal ini menenangkan kendala-kendala yang ada, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini sudah jelas ya dari narasumber yang memang sumbernya luar biasa dari Provinsi DKI Jakarta, baik itu dari Bu Reva maupun Pak Budi, itu sudah jelas. Kemudian kami dari pengurus pusat sudah jelas juga bahwa sudah ada aturannya. Kalau Bapak dan Ibu membacanya secara sesama, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 maupun PP 7 Tahun 2019, kalau kita baca di bab 4 tentang pendanaan, kalau khusus APBD itu jelas ya kan, perencanaan penyelenggaraan pemerahan pemerintah daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti itu. Jadi memang ini dari pusat sudah membuat satu kebijakan. Hanya tadi disampaikan juga oleh Dr. Sigro bahwa karakteristiknya, keperluan, urgensinya itu masing-masing tergantung regionalnya. Nah, saat ini memang sangat dibutuhkan. Nah, sudah mendapat narasumber berarti kita harus membuat tim ya. Tim itu bisa konsultasi ke organisasi di bidang pusat ya, oleh ketua organisasi, kemudian nanti buat tim dari provinsi maupun para ketua wilayah, kabupaten, kota. Urgensinya apa? Dibuat dalam bentuk naskah akademik. Jadi memang kalau bisa sih nggak usah terlampau panjang ya, yang penting goalnya yang kita inginkan apa. Jadi ada prioritas sehingga bisa masuk segera di dalam perancangan daripada pembentukan perda ini. Menurut saya itu jelas, itu tadi sudah Bu Eva sudah sangat terstruktur ya. Ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan sih sebenarnya naskah akademik sudah pasti ada nih, para luar biasa nih, para ketua yang hadir saat ini maupun para pengurus ini juga sebagian kayaknya orang pemerintah daerah. Jadi pasti sudah sangat paham bagaimana menyusun naskah akademik seperti itu. Karena kebetulan saya di donor darah, saya titip ya untuk donor darah supaya mutu dan pelayanan darah itu terintegrasi dengan baik ya. Semuanya dalam satu kesatuan kendali, yaitu dikendalikan oleh Provinsi DKI Jakarta. Kenapa?
karena mutu tidak bisa satu persatu. Contohnya, saya tidak menjelekkan pemerintah atau pemerintah daerah. Pemerintah membentuk suatu UPD. Sekarang Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan tahun 2023 bicaranya udah bukan unit transfusi darah, tapi UPD, unit pengelolaan darah. Nah, dibentuklah daerah membentuk. Nah, dibentuk pemerintah, dia nggak ada siapa yang mengkomandoinya. Kalau kami di pusat ada unit donor darah PMI pusat. Nah, kalau di DKI Jakarta regionalisasi harus membawahi yang ada di wilayah sehingga mutunya menjadi satu. Tapi kita duduk bersama. Oleh karena itu ada peraturan organisasi nomor 3 tahun 2019 kalau tidak salah, 20 itu sudah jelas diatur seperti itu. Bisa dirubah? Nggak ada yang nggak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah hanya kitab suci, Al-Quran dan yang lain-lain. Tapi kita bisa bermusyawarah untuk kepentingan organisasi kita bersama dengan tujuan masyarakat bisa kita sama-sama membina, memberikan tadi pertolongan yang utama adalah untuk kemanusiaan. Itu masukan saya dari PMI Pusat. Terima kasih. Terima kasih dokter. Saya setuju nih, mewakili masyarakat yang rutin donor darah juga. Boleh dititip nanti di poin-poin identifikasi adalah sistemnya satu pintu seluruh Indonesia. Karena saya donor darah kemana-mana kan kita kan kepentingannya masing-masing orang kan beda-beda ya. Saya donor darah di Malang, di Bandung, di Jakarta. Jadi pisah-pisah datanya. Yang Jakarta sudah terkoneksi ya Pak ya, semua wilayah ya. Nah saya di wilayah saya udah berapa kali di wilayah lain juga saya lupa gitu. Jadi hitungannya nggak bisa juga nantinya ya, satu pintu ya. Iya, terima kasih. Itu masukan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Karena PMI Pusat punya sistem informasi donor darah dan kebetulan DKI Jakarta belum terkoneksi di pusat. Jadi himbauan daripada masyarakat Jakarta itu bisa terkoneksi sistem informasi donor darah. Tidak bayar, malah hanya tinggal dikonekkan saja. Baik. Hanya saya belum tahu permasalahannya apakah masalah komunikasi atau tidak. Karena jangan sampai kita ternyata dicekal di DKI Jakarta, dia donor di Kalimantan atau nggak usah jauh di Depok yang sudah terkoneksi, dia tidak bisa keluar bahwa dia ini ternyata alert tidak boleh donor. Oh, jadi tadinya saya berharapkan masukan jadi teguran ya ini ya. Maaf banget nih gitu. Tapi terima kasih masukannya. Karena ini adalah masukan langsung dari para pendonor. Baik. Terima kasih. Iya, biar hitungannya semua satu pintu ya. Coba Dr. Sibro boleh sekaligus mungkin mengawali dengan sangkaan yang tadi kita sedang bahas dan juga sekaligus menjelaskan apa nih dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, makasih Mbak Mira. Prinsipnya sih kalau dari Provinsi DKI Jakarta ini kan bola sudah mulai bergulir. Ya, dengan bola sudah mulai bergulir dengan adanya Perda tentang keparamerahan, maka saya berharap juga yang dikomandani oleh Pak Arif sebagai sekretaris bisa merangkul tim-tim baik dari tingkat di Provinsi DKI Jakarta siapa saja yang layak dan dari wilayah untuk dilibatkan untuk membentuk tim kecil supaya naskah akademik ini bisa terwujud. Karena kalau kita lepas dari sini terus lupa di belakang ya nggak jadi lagi di barang bagus ya gitu yang terlindah ya. Nah satu itu. Yang kedua dimohon kerjasamanya kira-kira kan tadi saya pernah bilang setiap karakteristik wilayah berbeda-beda, itulah akan menjadi masukan pada saat naskah akademik. Sehingga misalnya di barat, kita di kebakaran, di timur apa, di utara apa, di selatan apa, di pusat apa, itu menjadi satu rangkuman supaya kegiatan ini, barang ini, naskah akademik ini bisa terwujud. Nah itu penting. Betul, besok ini kan masa peralihan. Ya apa-apa kalau memang tadi yang disarankan oleh Pak Budiono, kira-kira rangkuman ini pun bisa menjadi masalah, menjadi masukan kepada pihak DPRD untuk diwujudkan. Mungkin kalau tahun ini enggak, buat tahun berikutnya kan sudah ada agenda untuk dibahas. Saya pikir perlu untuk progres kegiatan-kegiatan tersebut. Saya pikir itu Mbak Mira dan saya terus-terusan saja dapat masukan yang banyak oleh Pak Budiono, Mbak Fani, Dr. Linda dan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menjadi bentuk kebersamaan melalui adanya Perda. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih Dr. Sibro. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk diskusi kita kali ini. Baik, sebenarnya saya tidak pantas kan kalau menyimpulkan
bahasan atau gagasan besar ini. Sudah ada ahli-ahli di depannya, namun sebagai lagi-lagi orang awam masyarakat di Jakarta, rasanya marilah setelah musyawarah ini dibikin tim ya untuk mengidentifikasi masalah dulu. Karena kan pasti banyak nih masukan masalahnya. Poin-poin yang diidentifikasi apa dulu yang nantinya akan diajukan ke dalam audiensi nanti untuk pengajuan rancangan perda ini. Dan ya, naskah akademik sudah bisa mulai juga pembuatannya. Dan Bapak Ibu, saya rasa tahun politik ini mungkin konsentrasi pemerintah akan terpecah kepada sektor lain, tapi setidaknya langkah pertama, baby step sudah dimulai. Karena biasanya paling susah tuh langkah pertama. Kesananya insya Allah akan dimudahkan, kurang lebih seperti itu ya. Baik, demikianlah diskusi kita pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih Bu Fani, Pak Budi, Dr. Linda, terima kasih banyak yang sudah hadir, berkenan dan juga turut berdiskusi ya, berbagi pendapat, masukan juga pada kesempatan kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, nanti akan dimulai musyawarah kerja dari pengurus provinsi ya. Jadi akan dipimpin oleh pimpinan sidang kita ya, nantinya yaitu Bapak Edward Bakhtiar sudah siap di sini beserta dengan sekretarisnya yaitu Ishak ya, Bapak Ishak ya sudah hadir juga di sini yang akan memandu jalannya musyawarah. Kami persilakan bisa kembali ke tempat untuk Pak Budi, Ibu Fani, Dr. Linda dan juga Dr. Sibra, kami persilakan.